Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kreatif S Kampus. Pada kesempatan ini kita akan sharing pengalaman tentang dunia aktivis organisasi. Dan kesempatan ini juga kita kedatangan tamu spesial yang didatangkan jauh dari Lombok, dan sebenarnya dia juga mahasiswa Jogja. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas. Namanya siapa, asalnya dari mana, kuliah di mana, jurusan apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Atma Wijaya, temannya Rido. Mungkin udah lama ya kita temenan. Dan saya kuliahnya di Jogja juga gitu. Terus kampusnya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Hukum Keluarga Islam. Asli saya dari Lombok. Sekarang masih semester 8. Masih semester 8. Oke, OTW sudah ya. Amin. Aktivis begitu, masih semester 8. Pernah nggak sih dulu kepikiran, pertanyaan pertama nih ya bro, pernah nggak sih dulu kepikiran pengen jadi aktivis organisasi? Oke, ini pertanyaannya menarik. Antara orang-orang yang saya kenal di dunia aktivis itu, rata-rata tidak pernah merencanakan dirinya untuk menjadi aktivis, apalagi terlibat dalam banyak organisasi. Tetapi kalau bagi saya sendiri ya, ketika kemudian pertama kali kaki saya berpijak di Jogja, ya saya menyebut diri saya sebagai pembelajar. Lantaran ya Jogja itu adalah kota pelajar. Ratusan kampus ada di Jogja, bahkan yang membuat Jogja itu menarik ya karena kulturnya. Orang nggak kuliah pun bisa pintar di Jogja karena saking banyaknya wadah-wadah ilmu gitu. Menurut Bro Atma, kira-kira sebagai mahasiswa kita perlu nggak sih menjadi aktivis organisasi? Sebagai mahasiswa ya? Iya. Kalau menurut saya penting sekali, karena di organisasi ya kita mendapatkan suatu hal yang itu tidak kita dapatkan di ruang kelas. Kalau untuk sekedar mau jadi pintar, kita tidak cukup dan di ruang kelas. Bahkan kita bisa belajar sendiri kalau untuk mau menjadi pintar dalam satu hal. Tapi kalau dalam aktivis organisasi, mengapa penting mahasiswa ikut di sana ya? Karena realitas kehidupan kita di organisasi. Kalau kita melihat kehidupan masyarakat ya, itu bisa diperbaiki, bisa diatur melalui tata kelola organisasi. Paling tidak organisasi terkecil ya ada keluarga ya, kalau dalam keluarga masyarakat desa, baru skala negara. Dan tiap-tiap individu itu harus menjalankan peran-peran sosial, menjadi aktor dalam setiap lingkaran-lingkaran kecil organisasi. Dan ketika menjadi mahasiswa yaitu tempat untuk mengasah skill organisasi kita, skill menjadi organisator. Dan itu tapi ya tergantung kita sih bagaimana kemudian melihat antar prioritas antara dunia kuliah dan dunia organisasi. Dan itu saya kira bisa berjalan beriringan, tergantung cara kita memanajemennya saja. Mungkin itu kalau untuk yang kedua. Oke. Mengikuti organisasi itu penting karena kita kuliah tidak hanya untuk dituntut untuk pintar saja,
tetapi kita juga dituntut untuk bisa berorganisasi, karena kita bakal terjun di masyarakat dan kita bakal terjun dan beradaptasi di masyarakat. Maka kita perlu yang namanya skill public speaking, skill beradaptasi, skill berorganisasi, dan skill untuk mengkoordinir, dan skill untuk berargumentasi, baik itu secara persuasif maupun secara kontributif. Pertanyaan selanjutnya nih Bro Atma. Siap. Di zaman sekarang sepertinya menjadi aktivis organisasi hanya bisa dinikmatin sama orang-orang yang notabene suka show up, atau dalam artian dia orang-orang yang bisa dibilang ekstrovert ya, bisa dibilang ekstrovert. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Bro Atma? Apakah bisa orang-orang yang introvert bisa menjadi aktivis organisasi? Dan bagaimana menurut Bro Atma orang-orang yang introvert bisa belajar mendapatkan manfaat dari ikut organisasi? Oke, ini pertanyaannya menarik juga nih karena banyak ya yang terjadi kayak gitu. Dan ini saya awali dan cerita aja sih di desa ya, di kampus saya itu ya banyak orang introvert gitu. Suara antum kurang semangat nih. Kembalikan ini. Oke. Karena apa? Ya saya melihat pertama ya, ada kegelisahan besar dari generasi kita sih sebenarnya. Dia melihat masa depan itu dengan rasa yang pesimis, kadang overthinking gitu. Dan itu yang menghilangkan kegembiraan, ketenangan di dalam dirinya. Dan kemudian ada juga yang mengartikan bahwa kehidupan atau di dunia kampus itu sebagai tempat berkompetisi. Padahal menurut saya tidak tepat, kurang tepat kalau kita mengartikan tempat berkompetisi. Kalau kita untuk berlomba-lomba dengan orang lain, saling membandingkan diri, nah itu terlalu derajat kita terlalu bawah gitu. Tapi kalau kita kan tugas agama itu kan kita lebih baik daripada hari kemarin, kemudian hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan itu terus menerus untuk melampaui diri kita setiap hari ya, ibaratnya kan, lebih baik dari sebelumnya. Nah, bagaimana sih orang introvert dan ekstrovert itu? Sebenarnya organisasi itu bukan tempat orang ekstrovert dan introvert saja. Segala macam orang tempatnya di organisasi. Dan biarlah organisasi yang mengatur nanti beragam macam orang itu kan. Ibaratnya organisasi itu ya seperti tong sampah. Dia menerima semua sampah gitu, berbagai macam rupa, baik non organik maupun organik gitu. Dan di organisasi itulah nanti tempatnya dipilah gitu. Oh, ini ada berguna di sini, ibaratnya berfungsinya di sini, fashionnya di sini. Nah, organisasi itu yang mengatur kalau organisasi itu berjalan dan baik ya. Nah, orang introvert itu ya tampilnya di balik, orang introvert itu ya tampilnya di balik layar gitu. Ada hal seperti itu gitu. Dan saya kalau kita dikotomis memandang introvert dan extrovert ini lebih dominan orang extrovert, menurut saya tidak gitu. Semua itu bisa diatur di organisasi dan setiap orang itu bisa dirubah melalui lingkungan sosialnya dan itu ada di organisasi. Jadi ya kesimpulannya ya orang introvert itu bisa
mengambil manfaat besar ketika terlibat banyak di organisasi. Jadi ya tidak serta-merta hanya orang ekstrovert aja yang ibaratnya yang mampu berhubungan dan mampu tampil di publik itu saja di organisasi. Tapi orang introvert juga bisa. Lantaran kerja-kerja organisasi itu ya bukan kerja-kerja orang-orang yang pandai berbicara saja, pandai mengatur dan lain-lain, tapi memang kerjasama, betul-betul kerjasama. Contoh saja kita yang banyak membuat kegiatan-kegiatan pelatihan kan tidak semuanya orang-orang itu ya hanya yang nampak saja, tapi orang di balai kara itu justru itu yang jasa-jasanya bahkan lebih besar gitu. Orang yang mengatur tentang konsumsi, orang yang membuat poster dan lain-lain. Itu juga saya kira orang-orang seperti itu banyak yang bisa dikatakan masuk dalam kategori introvert ya, kalau kita lihat dari sisi luar. Tapi kalau kita sudah dekat dengannya, tentu dia akan memperkenalkan dirinya yang sebenarnya gitu. Kadang kita tidak melihat bahwa bagaimana dia keluar dari masalahnya ketika dia punya masalah sendiri gitu. Nah, menurut saya salah satunya itu sih. Tapi kalau kelebihan orang introvert yaitu dia mampu menyelesaikan masalahnya dan sendirinya. Kebanyakan begitu ya. Oke, bisa lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih bro, kita ikut organisasi nih, terus kita jadi aktivis organisasi, tapi kita ngerasa bosen nih. Sebagai contoh mungkin kita SMA udah ikut banyak organisasi, terus kita udah ngerasain semuanya, terus kuliah juga udah nyoba ikut, tapi seiring berjalannya semester, dari semester 1 sampai semester yang mungkin besar, kayak Bro Atma sekarang udah semester 8, pernah nggak sih ngerasa bosen? Nah, kalaupun misalnya bosen biasanya disebabkan faktor apa itu bro? Terus kalau misalnya ngerasa bosen, kira-kira menurut pendapat kira-kira menurut pendapat Bro Atma, baik atau buruk itu bro? Kalau misalnya kita bosen bro dalam ikut organisasi bro. Oke, itu bro. Oke, nah ini pertanyaan juga menarik karena ya karena udah disiapkan semua ya pertanyaannya, jadi menarik. Jadi gini sih, betul itu memang setiap orang pasti ada kebosanannya, dan itu kita sendiri yang memanajemen kebosanan itu gitu. Saya punya banyak teman, dahulu di SMP dia aktif banget organisasi gitu. Tapi mungkin sudah merasa puas di SMP dan dia bosan, begitu masuk SMA dia udah nggak lagi gitu. Saya sudah dulu jadi ketua OSIS di organisasi di SMP gitu, dan di SMA pun gitu. Diman ya, kalau saya Diman pun begitu. Saya punya banyak teman dan dia terlibat di OSIS aktif banget, bahkan di beberapa ekstrakurikuler ya. Tapi kemudian ketika masuk dunia kampus yang seharusnya menjadi ibaratnya tempat mengambil banyak pengalaman organisasi, dia tidak mau memanfaatkan itu karena dia merasa saya sudah dulu mengalami di dunia SMA gitu, di dunia madrasah aliyah gitu. Tapi kemudian sekarang saya ingin fokus di kuliah saja. Banyak yang seperti itu, dan itu pengakuan dari mereka sendiri juga dan pengamatan dari saya juga sih. Tapi satu hal sih, kalau menurut saya dari dulu ya, karena saya mengalami dari SMP sampai, dan memang totalitas menurut saya ya, sedang di kuliah ya, karena kuliah memang banyak organisasi, banyak sekali gitu. Terutama di Jogja itu kita membuat organisasi pun bisa gitu di Jogja, membuat komunitas apapun bisa di Jogja itu. Dan itu saya memanfaatkan betul, dan ada masanya saya ikut di sana gitu. Dan
itu memang sudah saya susun dengan baik, bukan berarti saya sekedar ikut arus begitu saja. Tapi organisasi mana yang harus saya ikuti dan apa yang harus saya beri pada organisasi dan apa yang saya dapatkan dari organisasi itu. Menurut saya itu sih yang membuat orang tidak bosan itu pertama ya. Membuat orang tidak bosan itu pertama dia mampu menjadikan organisasi itu sebagai basis kekeluargaan. Artinya support sistemnya ada di sana gitu. Kalau orang sudah bergaul, orang sudah merasakan kenyamanan di organisasi, orang sulit mengatakan bahwa dirinya akan bosan. Mungkin sekali dua kali ya ada kebosanan kalau ada konflik, misalnya kalau ada masalah misalnya. Tapi itu ya memang seperti itu dunia organisasi gitu. Ya sebagaimana realitas kehidupan kita ya, ini juga tidak jauh dari organisasi sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu orang bosan itu ketika tidak ada hasil, dia merasakan tidak ada feedback yang lebih besar gitu. Apalagi ketika dia sudah berkorban banyak tapi manfaat yang dirasakan itu tidak ada. Mungkin ini pragmatis ya, tapi banyak juga yang seperti itu gitu. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, orang bosan itu karena memang dia sudah bosan, karena memang dia sudah merasa puas berorganisasi. Ada juga seperti itu dan saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Tapi justru itu membuat saya semakin berpikir gitu, bahwa dunia organisasi ini adalah dunia kehidupan yang nyata gitu. Dan itu kita tidak akan pernah bisa menghindar dari sana. Dalam arti ya dunia masyarakat itu adalah organisasi, dunia negara, tata kelola negara itu adalah organisasi, bahkan dalam keluarga pun adalah organisasi. Dan itu harus dibangun dan itu harus dilatih, dibentuk sedini mungkin gitu. Jadi begitu kita bosan dengan organisasi satu ya, kita akan menciptakan organisasi yang baru. Karena sejatinya organisasi itu hanyalah alat gitu. Dia tidak selamanya relevan dengan perkembangan zaman. Yang mesti relevan dengan perkembangan zaman itu ya manusia dan idenya gitu. Nah, di sanalah kita menemukan kata inovasi gitu kan. Ada kreativitas, berinovasi untuk terus merelevasikan diri kita dengan zaman gitu. Jadi ya organisasi itu akan tetap terus berkembang. Dia tidak akan pernah saklek dan tidak akan pernah mentok gitu. Tapi dinamis gitu. Begitu ya. Kalau dari aku sendiri sih emang kadang jujur aku sendiri ngerasain bosen bro. Walaupun sebenarnya ikut organisasi itu kan tergantung niat kita ya bro. Tujuan kita ikut organisasi itu apa kayak gitu kan. Di satu sisi emang ada bosennya, apalagi ada pandemi seperti ini. Jadi orang itu sudah terbiasa di dalam dunia kos ataupun di dalam ruangan dan jarang keluar. Kalaupun keluar pun paling ya beli makan kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya itu menjadi tidak sehat, bener nggak bro? Karena kita hidupnya cuman hanya di dalam ruangan. Betul. Saya udah berapa kali itu yang perlu jadi tolak ukur kita, apalagi kalau di era pandemi seperti ini. Jiwa keaktifan kita itu diuji gitu kan, supaya kita bisa mengatasi rasa bosan kita. Apalagi dengan dunia digital serba kekinian, serba modern, di era disruption seperti ini membuat kita semata-mata itu benar-benar tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digital, karena kita mungkin disibukkan dengan gadget kita, disibukkan dengan kehidupan kita yang di dalam ruangan, dan itu sebenarnya berdampak buruk buat
mental kita gitu. Apalagi yang biasanya kita aktif bisa menjadi lebih pasif, dan itu perlu diatasin. Dan untuk bisa mengatasi rasa bosan, jujur dari aku sendiri emang, apalagi yang seperti Bro Atma, aku juga sudah semester 8. Kok semester 8? Gua semester 10, Bro. Jadi korting lah. Gue semester 10. Ya, dan itu udah waktunya nggak ikut organisasi kayak gitu. Oke, jadi kita langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi, pertanyaan selanjutnya nih, Bro. Bro, lu pernah berpikiran nggak sih menjadi seorang aktivis organisasi itu kebanyakan mindset ataupun pandangan orang menjadi aktivis yang benar-benar menjadi aktivis organisasi itu kebanyakan suksesnya lama, Bro. Dalam artian suksesnya lama itu karena mereka fokus tidak mengejar sesuatu yang bersifat materi, tapi kebanyakan mereka mengejar sesuatu yang bersifat idealisme. Jadi benar-benar berproses. Dan aku pun sendiri ngerasain, ngeliat, dan selama aktif organisasi ngelihat ke kelas yang udah lulus dan menginjak dunia pasca kampus, itu orang-orang yang benar-benar menjadi aktivis organisasi, mereka suksesnya lama, tapi mereka belajar tentang idealisme lebih dalam daripada orang-orang yang mengejar materi yang sifatnya mungkin bisa dibilang mereka bisa lebih cepat mapan. Ya, banyak pepatah bilang hidup ini pilihan. Jadi menurut Bro Atma nih, bener nggak, Bro, pandangan bahwa menjadi aktivis organisasi itu suksesnya lama, jadi suksesnya itu harus berproses, dan kebanyakan menjadi aktivis organisasi tidak melulu sekedar mengejar materi, tetapi mengejar tentang idealisme, mengejar tentang dunia pengalaman. Benar nggak seperti itu, Bro?